Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PAI kelas 9, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang haji dan umroh ya. Ini berada di bab 9 di pelajaran PAI ya. Baik, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Langsung saja kita mulai. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Oke, baik. Nah, pembelajaran kita kali ini ada kaitannya dengan 7 esensi SMT Al-Fawaz. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Yang pertama adalah self leadership. Ini bertujuan untuk selalu kita bisa mengelola dan mengkondisikan diri kita sendiri. Yang kedua, menjadikan kita jauh lebih baik lagi dalam beribadah. Ya, karena haji merupakan rukun Islam yang kelima. Oke. Pengertian. Apa itu haji? Haji dan bahasa adalah tujuan. Haji dalam bahasa atau secara arti secara bahasa adalah tujuan. Sedangkan haji dalam istilah adalah mengunjungi Baitullah, mengunjungi rumah Allah untuk beribadah dengan ketentuan tata cara syarat yang telah ditentukan. Jadi ketentuan tata cara syaratnya sudah ditentukan. Cara beribadahnya sudah ditentukan ketika kita datang berkunjung ke rumahnya Allah. Semuanya harus terpenuhi dan diikuti. Yang berikutnya, hukumnya apa hukum haji? Hukum haji wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu, dan ini berlaku untuk 1 kali seumur hidup. Jadi kalau ada orang yang pergi haji berkali-kali boleh. Ya kalau itu mampu ya nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau nggak mampu bagaimana? Nah, nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Oke. Dalilnya ada di surat Al-Imran ayat 97 yang bunyinya fihi ayatum bayyinatum muqamun Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kita garis bawahi di sini adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya menjalankan haji bagi yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Oke. Nah, di sini ada pengertian kenapa penjelasan kata mampu. Kata mampu yang pertama, mampu dalam arti fisik secara ruhiyah atau lahiriah. Kondisi fisiknya sehat walafiat. Ya, tidak dalam keadaan sakit-sakit dan dalam keadaan yang fit gitu ya. Yang berikutnya mampu secara finansial, ya, mampu secara keuangan, baik untuk berangkat, jangan sampai kita berangkatnya bisa, pulangnya nggak bisa, gitu kan? Nggak mungkin kita pulang dari haji naik Grab, gitu ya, harus naik pesawat. Nah, untuk berangkatnya kita punya biaya, untuk pulangnya punya biaya, terus di sana juga kita bisa, jangan sampai di sana kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya uang. Terus untuk keluarga yang ditinggalkan juga ada. Jadi mampu di sini ruang lingkupnya luas. Katakan biaya haji yang sekarang dikelola oleh travel atau dikelola oleh KBIH segala macam, contohnya biaya hajinya sekian juta gitu kan, contoh sederhananya 60 juta untuk haji. Itu kan buat perjalanan selama di sana, untuk konsumsi segala, untuk untuk mungkin beli oleh-oleh di sana atau keperluan di sana, itu kan ditanggung sama orang yang berangkat haji. Terus untuk anak yang ditinggalkan juga harus ada gitu ya. Itu sangat menyeluruh ketentuan mampu dalam arti finansial. Yang berikutnya aman dalam perjalanannya aman. Nah, lebih baik kan naik pesawat. Ya, kalau naik motor berapa bulan kita baru sampai sana gitu ya. Nah, aman dalam perjalanan. Oke, berikutnya syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Syarat yang harus atau ya syarat yang wajib diikuti dalam menjalankan ibadah haji. Nah, syarat wajib haji, seorang yang akan melaksanakan
ibadah haji harus mengerti syarat-syarat haji, ya. Ibadah haji harus mengerti syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat wajib haji apa? Ya. Jadi kalau kita mau berangkat haji harus kita perhatikan kondisi kita. Yang pertama, ya, orang yang beragama Islam. Yang kedua, berakal, sehat, rohani, tidak gila atau tidak dalam keadaan stres dan sebagainya gitu ya. Pokoknya keadaannya lahir batinnya sehat semuanya. Berikutnya, merdeka. Apa artinya merdeka? Bukan budak ya. Ini kalau zaman-zaman dulu masih banyak budak-budak ya. Oke, berikutnya balik ya, sudah masuk akil balik. Nah, terus bagaimana misalnya kalau yang anak bayi atau masih kecil terus udah berangkat haji? Nah, nanti pembelajaran ini atau pertanyaan ini kita akan bahas di pertemuan melalui Zoom meeting nanti ya. Oke, berikutnya mampu. Lagi-lagi tadi ada kalimat mampu juga di syarat wajibnya karena ini menjadi suatu yang harus ya, karena perjalanan ke sana bukan seperti dari Cikarang ke Bogor ya, melainkan harus nyebrang beberapa negara seperti itu. Jadi makanya di sini ada kategori mampu. Itu adalah syarat wajib haji yang harus kita penuhi. Nah, kalau seandainya dari segi poin 1 sampai poin 5 semua sudah terpenuhi, boleh misalnya? Boleh. Tapi kalau ada salah satu yang masih belum terpenuhi, ya jangan dipaksakan. Nah, berikutnya rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun itu sesuatu yang harus dijalankan, yang harus diikuti, gitu ya. Yang pertama ada ihram, ya. Ihram menggunakan pakaian ihram. Terus berikutnya wukuf. Apa itu wukuf? Berdiam diri berdiam diri atau nanti kalau di kayak semacam mabit ya. Gitu. Oke, berikutnya tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Terus berikutnya sya'i, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Terus berikutnya ada tahalul, cukur rambut ya. Makanya kalau yang kecil kan biasanya laki-laki ya, kalau pulang dari haji pasti rambutnya berbeda gitu ya. Nah, karena di sana diharuskan untuk tahalul, cukur rambut. Ya, berikutnya tertib, menjalankannya sesuai dengan aturan, tidak tidak terpisah-pisah atau tidak acak-acakan ya, dari tahapan 1 sampai tahapan akhir dijalankan dengan sesama. Itu adalah rukun haji yang harus dijalankan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Nah, ini contoh gambar dari wukuf ya. Nah, ini wukuf di Muzdalifah. Nah, terus berikutnya foto kedua ini adalah gambar ketika para jamaah haji sedang melaksanakan sya'i, lari kecil dari Safa ke Marwah, tempat pertemuannya Adam dan Hawa ya. Nah, terus berikutnya ini adalah kalau di sini masuknya ke lempar jumroh ya, yang ada di Mina ya. Itu seperti itu. Ini adalah gambar-gambarnya. Oke, berikutnya wajib haji. Apa itu wajib haji? Nah, wajib haji adalah hal yang dimaksud dengan wajib haji adalah segala sesuatu yang dilakukan selama berhaji yang menjadikan ibadah hajinya menjadi sah atau tidak. Jadi ini juga yang harus dijalankan oleh semua jamaah yang mengikuti ibadah haji, karena ketika tidak dilaksanakan ini bisa dinyatakan sah atau tidaknya. Gitu ya. Maka dari itu haji itu harus fit, harus bisa, harus mampu segala macam ya, dari segi fisik dan sebagainya, agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan cara yang telah ditentukan, syaratnya terpenuhi dan sebagainya. Kita lihat apa saja. Yang pertama, ihram dari mikot, melaksanakan ihram dari mikot ya, yang sudah ditentukan. Yang berikutnya mabit di Muzdalifah pada malam hari Idul Adha. Jadi besoknya Idul Adha, malamnya bermalam di Muzdalifah yang tadi fotonya sudah ada di gambar yang sebelumnya ya. Terus berikutnya melempar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha, melempar jumroh akobah, melempar batu ke akobah. Akobah itu kan zaman dulu sejarahnya adalah seperti berhala-berhala yang ada 3 di sana, berhala yang besar. Jadi kita melempar jumroh ke sana. Nah, pada hari raya Idul Adhanya kita melempar jumroh akobah. Nah, melempar 3 jumroh selama hari tasrik setelah hari Idul Adha 11, 12, 13 gitu ya. Oke.
bermalam di Mina. Nah, kita bermalam di Mina. Nah, melempar jumroh di mana? Di Mina. Jadi setelah kita melempar jumroh, kita bermalam dulu di Mina. Setelah itu tawaf wada, ya, tawaf perpisahan atau berkeliling Ka'bah perpisahan ketika kita hendak meninggalkan kota Mekah untuk beranjak ke Madinah atau ke tempat lainnya. Berikutnya menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Ya, menjauhkan diri dari segala hal yang larangan yang diharamkan. Nanti ada larangan-larangan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi karena akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik untuk kita, bisa terkena dam dan sebagainya. Nah, ini ada wajib haji yang harus kita jalankan. Dapat dipahami ya anak-anakku ya? Semoga anak-anakku bisa mengerti. Makanya kenapa ini kita adakan di YouTube, biar anak-anakku bisa melihat, mereview kembali, mengulangi penjelasan ini dan bisa dipahami dengan baik. Oke, cara pelaksanaan haji. Nah, cara pelaksanaan haji itu dibagi jadi beberapa. Yang pertama ada haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji dulu baru umroh. Cara pelaksanaannya haji ifrad adalah haji dulu baru umroh gitu ya. Nah, disebutnya haji ifrad. Nah, berikutnya ada haji tamatu. Apa itu haji tamatu? Nah, kalau haji tamatu umroh dulu baru haji. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah ada haji kiron. Apa itu haji kiron? Haji kiron adalah haji dan umroh dikerjakan bersamaan. Nah, nanti ini penjelasannya akan bisa dijelaskan lebih lanjut lagi di Zoom meeting. Apa itu, kenapa ada haji ifrad, ada haji tamatu, haji kiron dan sebagainya, ya. Ini bukan nama bapak-bapak haji ya, tapi ini adalah jenis-jenis atau cara pelaksanaan hajinya. Gitu ya. Oke. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan melalui Zoom meeting. Berikutnya sunnah haji. Nah, sunnah haji. Sunnah haji. Jadi kalau tadi kan ada wajib haji, ada sunnah haji. Sunnah haji itu yang diperbolehkan. Melaksanakan haji ifrad. Apa tadi haji ifrad ya? Haji dulu baru umroh. Membaca talbiyah. Bagaimana talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, itu seperti itu talbiyah. Membaca doa setelah membaca talbiyah. Nanti ada doanya lagi setelah membaca talbiyah. Biasanya nanti sebelum kita haji kan ada manasik haji ya, atau latihan praktek secara secara nyatanya sebelum nanti kita melaksanakan haji di Mekah dan Madinah. Oke, berikutnya membaca zikir sewaktu tawaf ya. Zikir sewaktu tawaf itu juga sunnah. Berikutnya mencium hajar aswad. Nah, mencium hajar aswad itu sunnah gitu kan. Tapi kalau kenyataannya ketika kondisinya ramai dan sebagainya, banyak orang yang berdesakan untuk mencium hajar aswad. Hajar aswad itu apa? Batu hitam yang ada yang menempel di Ka'bah, yang disimpan di Ka'bah. Itu banyak orang yang mencium hajar aswad sampai berdesakan gitu ya. Nah, ini hukumnya sunnah. Jadi bisa dari jauh juga ya. Kita letakkan tangan kita ke mulut kita atau ke bibir kita, lalu kita kita seperti ini ya. Nah, itu bisa dari jauh. Jadi nggak harus dekat. Kalau emang kondisinya memungkinkan bisa dengan dekat, tapi jika tidak memungkinkan bisa dari jauh. Oke, berikutnya larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki. Nah, ini dia. Banyak macamnya. Bagi laki-laki berpakaian yang ya dilarang untuk berpakaian yang berjahit atau ada jahitannya. Makanya pakaian ihram itu tidak ada jahitannya gitu ya. Memakai tutup kepala. Nah, dilarang memakai tutup kepala. Diusahakan jangan memakai penutup kepala karena penutup kepala nanti ada jahitannya. Nah, bagi perempuan, nah ini bagi anak-anakku yang perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan. Gitu ya. Pakai hijab dan sebagainya itu diusahakan tidak ya. Pakai pakai cadar dan sebagainya. Tapi ada misteri ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, bagi laki-laki dan perempuan. Nah, bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, tidak diharuskan untuk memakai wangi-wangian, ya dilarang bahkan untuk memakai wangi-wangian karena di sana di mata Allah, di tempat Allah yang suci sana tidak membeda-bedakan semua orang di seluruh dunia sama. Gitu ya, seperti saat kala nanti kita berada di padang mahsyar, semua orang sama, melepas semua atribut kekayaannya, melepas semua atribut jabatannya dan sebagainya. Ya, makanya semua jadi satu menggunakan pakaian ihram. Berikutnya menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya. Nah, ini mencukur
mencukur bulu pada badan kayak kumis, jenggot dan sebagainya, gitu ya. Terus berikutnya memotong kuku. Nah, tidak boleh memotong kuku, gitu ya. Nah, terus berikutnya menikah atau menikahkan. Nah, karena niatnya ibadah haji, jangan sampai kita di sana menikah. Bahkan atau kita menikahkan anaknya, ya, atau menjadi wali nikah, itu tidak boleh karena niat kita ke sana haji bukan menikah. Kalau nikah di Indonesia aja. Oke, berhubungan suami istri juga tidak boleh. Berikutnya, berburu atau membunuh binatang selama haji tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah larangan-larangan haji ya anak-anakku. Semoga anak-anakku bisa paham dan mengerti semuanya. Oke. Nah, baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini melalui YouTube ini. Nanti akan kita lanjut di pertemuan berikutnya, gitu ya. Karena ini masih belum tuntas, kita belum bahas umroh, baru haji. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang umrohnya. Oke, baik, itu saja pelajaran yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Terus semangat, terus memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Ingat, jaga kesehatan, jaga diri karena kondisinya sekarang cuacanya sudah tidak kurang baik ya. Maka dari itu tolong untuk jaga dirinya baik-baik agar selalu sehat. Ya. Oke, tugas hari ini anak-anakku harus absen dulu ya di Google Classroom, di YouTube ini, di kolom komentar YouTube ini jangan sampai tidak absen sama seperti pertemuan sebelumnya. Harus absen. Berikutnya, melihat video dengan baik dari awal hingga akhir, bisa review diulang-ulang kalau emang belum paham. Semua siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan di Google Classroom. Nanti akan Mister berikan tugas di Google Classroom-nya. Anak-anakku bisa mengerjakan tugas di Google Classroom. Oke, dikumpulkan paling lambat hari ini jam 10 malam. Gitu ya, hari ini jam 10 malam. Jika telat mengumpulkan, anak-anakku bisa dikumpulkan melalui japri Mister langsung, gitu ya. Nah, bagi yang mau bertanya pun boleh, silakan japri sama Mister langsung, gitu ya. Atau mau bertanya silakan tulis di kolom komentar YouTube-nya. Junjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Tolong diperhatikan tentang kejujuran dan tanggung jawab masing-masing. Terus berikutnya, terus semangat dan terus belajar. Mudah-mudahan anak-anakku selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari terus bermanfaat ya. Baik, mungkin itu aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat pesan Ibu ya. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selalu sehat, jaga kesehatan agar kita bisa terus beraktivitas dengan baik meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas. Sekian dari Mister, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terus semangat dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.